baru dipikirkan. Misal kehilangan, tadi tuh temanya gini, misal kamu ada masalah uang hilang, terus kamu pikirkan uang itu hilang kemana bla bla bla, itu jadi beban pikiran. Nah, dari beban pikiran itu akan menjadi hasil membuat rasa kita nggak nyaman. Jadi sebenarnya di sini katanya yang lebih bagus itu mengubah pola pikir yang baik agar hasil perasaan kita juga itu nyaman. Kalau rasa itu sebenarnya nggak bisa di apa ya. Jadi ada feeling gitu loh. Kalau misalnya sesuatu itu enak atau nggak enak itu sebenarnya kalau kita ini Bismillah ya, kita ini Bismillah melakukan segala sesuatu bersama Allah, udah otomatis gitu loh Kak Melona, otomatis gitu loh. Nah, bener Mi, cocok saya. Kata Kak Mel. Iya, aku nggak bingung-bingung jadinya gitu Bang. Kata Kak Melona, yang penting jangan terlalu dipikirkan. Kata Umi yang lebih masuk akal, yang penting segala satu yang kita katakan, walaupun tidak pernah melakukan, yang penting yang kita katakan itu kita besertanya itu. Iya, kita ini nggak repot-repot, nggak mumet-mumet gitu ya, gitu. Tapi kan kita udah dikasih akal pikiran, ya sudah otomatis, sudah apa ya, sudah dipikir gitu loh. Secara otomatis itu kalau misalnya nggak benar ya nggak mungkin dilakukan. Nah, gitu. Udah ada kayak ikhtiar gitu, ya otomatis lah gitu. Yang diomongin ini apa sih sebenarnya, milik siapa sih? Suara kek, mata kek, telinga kek, apa kek? Punya siapa sih semuanya ini? Kita kan cuma dipinjami gitu kan. Bener, ketemu saya jawabannya alhamdulillah. Karena out of the box, otomatis jawabannya seperti itu. Tak bilangin gini, momen Idul Fitri itu momen sakral pada saat sungkeman. Pada saat itu istri mengingat kesalahan kepada suaminya pada saat sungkeman minta maaf itu. Dan rata-rata yang sudah sungkem Idul Fitri itu 5 jam ke depan tidak ada keributan atau berantem. Bisa nggak diulangin setiap hari model momen Idul Fitri bermaaf-maafan itu sama suami istri? Bingung, dia lagi dapat masalah kan? Kayak mana Bang Get cara ngulanginnya? Saya bilang sholat subuh berjamaah, habis itu sungkeman, itulah momen hampir mirip-mirip dengan momen Idul Fitri, setiap hari lakukan. Masalahnya saya ini omon-omon, Bunda, saya bangunin nggak bangun-bangun kadang. Yang benar itu kan melakukan dulu baru berkata, apa Umi, itu kan lebih sempurna. Kalau masalah hidayah itu kan bukan kita yang ngatur, udah dicontohkan seperti kisahnya Nabi Nuh sama anaknya sama istrinya. Nah itu yang kita contoh. Jadi kita nggak berhak marah karena yang punya takdir itu hanya Sang Pencipta. Kita cuma mengingatkan aja gitu. Jadi apapun yang terjadi kita hanya bisa mengikhlaskan. Jadi nggak bisa protes. Ya karena siapa yang punya semua gitu kan. Ini dicontohkan. Tapi kita bisa berikhtiar setiap hari itu. Kalau satu keluarga itu sama-sama ya pemahamannya itu. Jadi saling menghargai gitu. Ketika merasa salah sedikit, cepet aja minta maaf. Udah nggak panjang-panjang, udah ibarat salah, udah ibarat kotoran debu, setelah dicuci udah bersih lagi gitu. Nanti kalau kotor lagi dicuci lagi gitu. Jadi kita jangan apa ya, jangan menempatkan diri di atas orang lain gitu Bang, maksudku. Baik Umi, yang saya tangkap itu kejaminan itu namanya kejaminan
Assalamualaikum jalan warahmatullahi gitu ya wabarakatuh. bunda, itu yang dicari. Waalaikumsalam Baik, Umi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya supaya romantis itu kan tujuannya supaya romantis kepada siapapun. Ya. Baik Umi, yang saya tangkap seperti ini Umi barusan ini. Jadi kalau terkala ada permasalahan cepet-cepet minta maaf. Kadang-kadang kayak saya ya, tidak minta maaf, enggak apakah gengsi, apakah itu lupa, tapi perbuatan saya semakin kayak mengejar gitu loh, mengejar keromantisan gitu loh. Tapi dengan perbuatan bukan kata-kata minta maafnya. Demikian Umi. Ini pertanyaan Iya, tergantung niatnya itu gengsi atau gimana itu. Tergantung niatnya karena Allah tuh menilai sesuatu itu dari niatnya bukan yang tampak. Pertanyaan ini Umi Hani, apakah sama yang suci dengan yang kotor? Gimana tuh Umi Hani? Kata-katanya aja udah Melangkah satu kayu, dua apa itu kalau naik perahu itu, satu dayung, dua pulau itu, dua pulau terlewatkan gitu. Oke, kembali ke pertanyaan. Saya begini antara yang suci sama yang kotor itu beda, tapi Ini bukan perkara suci kotor bunda, ini satu. beda tapi satu. Bukan, ini perkara kelapangan hati. begini maksud saya. Yang satu misalnya Di sini tidak ada yang gini, kotor. contohnya Iya. satu